Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asia, saya peserta Latsar PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Ini adalah hasil mind map saya. Untuk penjelasan selanjutnya kita saksikan video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan secara singkat dapat kita artikan yaitu cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara. Sedangkan secara lengkapnya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Pertama, Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 sekira pukul 9. Para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya, para calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. 3. Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama diselenggarakan pada tanggal 30 April tahun 1926 dan diselenggarakan di kota Jakarta. Kongres ini terdiri dari 11 anggota dan dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Selanjutnya, Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda kedua diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 yang dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito dari PPPI yang menghasilkan keputusan penting yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, BPUPKI. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Namun baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. BPUPKI memiliki anggota 67 orang, di mana 60 orang anggotanya adalah dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. Selanjutnya, PPKI. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 oleh Jenderal Trauci di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dengan mendatangkan tokoh dari Indonesia yaitu I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Selanjutnya kita masuk kepada konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh I.R. Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945.
Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamental filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober, diundangkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1951 tentang lambang negara. Selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian keempat yaitu identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka sang saka merah putih. Identitas yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Identitas yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.
Identitas yang keempat yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Sekarang kita akan masuk pada nilai-nilai bela negara. Selanjutnya, nilai dasar bela negara yaitu 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara sebagai ASN. 1. Melakukan pengabdian yang tulus untuk negara secara profesional. 2. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. 3. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah presentasi saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya ucapkan terima kasih.